jadi sudah kita mute all kan, mohon untuk tidak membuka kembali mic-nya. Dan rekan-rekan yang baru join, diharapkan segera untuk bisa absen nama lengkap kalian sesuai dengan KTP, lalu nama program kalian. Nampaknya sudah 100 orang, Bapak Riki. Silakan untuk dimulai dan kita spotlight video Bapak Riki. Terima kasih, Pak. Baik, admin mohon note dari saya. Iya Pak, untuk note mohon diperjelas ya Pak. Ya, silakan Pak, bisa dilanjutkan. Ya, baik. Baik, saya lanjut ya. Oke, teman-teman, selamat datang di webinarnya ACK. Terima kasih sudah mengikuti program kami, sudah memilih program kami. Hopefully apa yang kalian sedang cari itu bisa nyambung dengan apa yang ACK kerjakan. Jadi kami beberapa dari rekan-rekan sudah familiar pasti dengan programnya ACK karena ada yang mengambil satu atau bahkan lebih dari satu program di ACK. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menyambungkan apa yang kita pelajari secara teori, apapun teorinya, untuk bisa menyambungkannya ke dalam dunia nyata, dunia kerja misalnya gitu ya. So, teman-teman, apalagi teman-teman yang dari dulu kalau saat sekolah itu terbiasa dengan menulis, mencatat, menghafal, dan bentuk tesnya tertulis, kita samaan nih. Kenapa samaan? Kita dari kecil jarang sekali terekspos terhadap communication ability. Bagaimana mengkomunikasikan idenya kita, bagaimana menyampaikan sanggahan atau argumen. Kita terbiasa dengan sesuatu yang kita catat, kita hafal, lalu tesnya tertulis. Nah, buat teman-teman, coba perhatikan, kita menjadi satu individu yang seperti sekarang, itu bukan karena maksudnya bukan dari tiba-tiba saja, secara tiba-tiba kita jadi seperti yang sekarang. Oke, kita menjadi individu sekarang karena kita belajar dari zaman kita kecil sampai remaja sampai dewasa, terekspos terhadap lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan. Nah, kita mendapatkan arusnya informasi dari lingkungannya kita tersebut. Nah, sekarang lingkungan kita menjadi lebih luas dengan adanya internet, ya kan? Contoh misalnya internet kita biasanya mengakses Instagram, sosial media ya, gitu. Si Flavia Regar nih biasanya nampangnya di Instagram, nampangnya di Facebook, gitu. Nah, nonton atau baca ya informasi dari netizen, dari situs berita, juga rata-rata dari internet. Jadi selain dari orang tua, selain dari orang yang physically kita ketemu, di Rio Gemalaras juga seringkali mendapatkan informasinya dari internet. Jadi, sekarang kalau kita sudah memfilter apa yang kita tahu secara teori, lalu apa yang kita lakukan? Gitu. Nah, kita udah memfilter secara teori. Kita melakukannya, apakah kita menerapkannya langsung, atau kita tanpa memfilter, langsung menyampaikannya kepada orang lain. Contoh misalnya, banyak berita-berita simpang siur di internet yang ternyata tidak benar, tapi tiba-tiba kita langsung repost aja tanpa mencari tahu kebenarannya. Padahal kalau kita mau menggabungkan ilmu komunikasi, kita baca, lalu kita rangkum saja. Lalu kita tanyakan, apakah betul kalau ini yang terjadi, apabila ini yang terjadi, apa saja efek-efeknya. Tapi saya berharap, kamu bikin narasi baru. Saya berharap ini bukan yang seperti yang saya baca kali ini. Boleh teman-teman bisa minta konfirmasinya, tapi kamu memposting berita tersebut. Cuma kamu berikan narasi lebih, bahwa kamu sebagai orang yang menerima berita, harus menyaring dulu. Nah, ini kan nyambung dengan skill yang kalian pelajari, wawancara kerja, presentasi profesional, public speaking, lalu memasarkan kemampuan diri, dan yang terakhir
bekerja sama dalam tim. Nyambungnya gimana sih Pak? Cara kita menyerap informasi. Semua informasi yang kalian serap akan kalian sampaikan lagi kepada orang lain. Kalian belajar sesuatu, ditanya sama HRD pada saat teknik interview kerja, ya kan? Lalu dengan santainya kalian mengcopy paste apa yang kalian baca, ternyata itu adalah berita palsu, misalnya. Jadi menurut kamu apakah BPJS itu penting? BPJS tenaga kerjaan itu penting? Wah Pak, menurut informasi yang saya baca itu nggak bagus Pak. Wah, padahal kita nggak membuat eksekutif summary sendiri, tapi si HRD akhirnya bisa tahu Anda orang tipikal seperti apa. Oh, begitu ya Pak. Jadi begini, coba bedanya ya, main tadi ya. Menurut saya Pak, dari apa yang saya baca, memang ada kendala di mereka. Ada beberapa penggunaan dana yang tidak sesuai, makanya mungkin BPJS bisa defisit sekarang. Tapi kan itu yang saya dari berita. Kemungkinan besar, kalau saya belum merasakan manfaatnya, saya belum bisa mengendorse apa yang Bapak tanyakan bahwa oh BPJS bagus apa enggak, apa gimana. Jadi untuk sementara ini saya hanya akan berkutat terhadap peraturan, saya ikuti peraturan, kan enak jawabnya dibandingkan kita membuat rangkuman yang wah Pak BPJS nggak bagus Pak, wah begini Pak, gitu ya. Nah, nyambung nggak ke teknik presentasi? Nyambung. Bagaimana kalian meyakinkan kepada orang lain bahwa BPJS itu adalah program gotong royong, anggaplah misalnya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian tidak suka dengan BPJS, terus kalian mau mempresentasikan kepada orang lain, nah Anda bisa juga membuatkan narasi sesuai dengan apa yang kalian baca. Baik, saya rasa maksud dan tujuan awal BPJS itu pasti mulia dan bagus. Tapi seiring berjalan waktu, saat operasional ada beberapa yang kan enak tuh nyampeinnya. Mau setuju mau tidak, tapi menyampaikannya enak. Nah, itulah teknik presentasi. Jadi, ilmu apapun yang kalian ambil, sebenarnya kalau nggak bisa kalian sambungkan ke dalam dunia nyata, ya nggak bisa. Ya amsyong juga. Gitu. Ya, Vika ya. Vika ini kayaknya sering mendengar, dia pendengar yang baik. Tapi selain mendengarkan yang baik, perlulah kita menceritakan juga kepada orang lain. Gitu. Jadi, contoh misalnya Siti Munirah nih, mendengarkan webinar, nanti dia menceritakan kembali nih kepada orang lain. Bagaimana ilmu apa saja yang dia dapat di webinar. Gitu. Contohnya Rizky Hidayatullah nih, dia sambil nongkrong, sambil dengerin ya si Rizky ya. Gitu. Dia mau menceritakannya juga kepada orang lain dengan baik dan benar. Jadi bukan yang, oh tadi gue webinar, pokoknya keren lah. Gue nggak bisa ceritain yang kata-kata, pokoknya keren lah, misalnya gitu. Ya kan, itu cenderung kan kita nggak bisa menunjukkan kepada orang lain kompetensi kita, ya kan. Jadi akhirnya sia-sia aja. Contoh misalnya, kalau misalnya si Fatima Basin nih, wah dengerin webinar dengan seksama, Fatima ini dengerin webinar dengan seksama, ternyata dia bisa menceritakan juga kepada orang tuanya. Jadi gini loh Bu, tadi itu di webinar itu kita dia harus menggarisbawahi ini diceritain secara runut gitu. Oke. Jadi teman-teman, kita berharap apa yang kita pelajari, apapun itu ilmu yang kita dapat, baik itu secara formal maupun informal, bisa kita terapkan ke dalam kehidupan nyata hanya dengan menguasai teknik mengkomunikasikannya kepada orang lain. Jadi kalau kalian lihat semua programnya Arsi kayak itu namanya communication series. Jadi ada teknik wawancara kerja, teknik berbicara depan umum, teknik presentasi profesional, lalu memasarkan kemampuan diri dan bekerja dalam tim, semuanya. Kalau kita ambil intisarinya ada satu, kemampuan communication, gitu ya. Contoh misalnya, Cynthia Aulia nih, ternyata anaknya pandai memasak. Misalnya Cynthia Aulia ini pandai memasak. Tapi hanya orang-orang tertentu saja yang mau yang bisa merasakan hasil masakannya, orang-orang terdekat. Cynthia tidak mencoba memperkenalkannya kepada orang lain. Nah, setelah webinar ini akhirnya dia sadar bahwa oh saya harus mengkomunikasikan kepada orang lain. Baiklah, saat saya nanti masak cumi goreng, saya akan mendokumentasikan bagaimana cara memasaknya, cara membuat bumbu-bumbunya, sampai akhirnya Media Dirgantari bisa nonton videonya si Cynthia ini. Media Dirgantari akhirnya akhirnya dia mau membeli produknya. Coba dong aku rasain, kalau kayaknya kalau nge-review bikin makanan kayaknya enak. Cara penyampaiannya juga enak. Contoh misalnya Tami. Tami ini kan misalnya, oh Pak, saya dagang jilbab online nih Pak. Misalnya gitu.
Gagal jilbab online, ternyata saya harus chat lah misalnya. Saya berbicara secara chat dengan orang lain, pembeli online shop saya. Kalau dia mau mempresentasikannya dengan baik, menceritakannya dalam bentuk ketikan baik, mungkin orang akan, wah ini sellernya ramah, fast respon, segala macam. Tapi pakai standarisasi, tanpa harus misalnya, saya kan orang daerah, pakai bahasa daerah saya aja. Loh, kan yang beli nasional. Cobalah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Syukur-syukur pakai bahasa Inggris jawabannya. Hi, I'm sorry, you're contacting Tami Collection. Misalnya kayak gitu. Wih, keren bahasanya. Ya kan? Atau yang belinya Donald Trump. Oke. Jadi, kita akan selalu terekspos terhadap ilmu apapun dimanapun. Si Basri ini tukang nongkrong nih kayaknya anaknya nih, si Basri ini. Si Basri ini anak nongkrong. Di tongkrongan dia dapat ilmu, tapi dia saring, dia sampaikan kepada orang lain yang membutuhkan ilmu tersebut, tapi menggunakan potensinya dia. Contoh, Basri kalau ngumpul sama teman-temannya mabar nih, main bareng. Main PUBG atau main Mobile Legends misalnya. Apakah bermanfaat? Ya mungkin secara aktivitas langsung tidak banyak manfaatnya karena hanya meningkatkan adrenalin aja, kesukaannya kita terhadap sesuatu, fokus dan lain-lain. Tapi kalau kita rangkum, ternyata di Mobile Legends dan PUBG itu mereka belajar strategi, mereka belajar mengatur, kamu bagian sana, saya bagian sini, gitu kan. Selain mengajar selain strategi dan pengaturan, ternyata mereka juga fokus ketepatan waktu dan lain-lain. Coba kalau misalnya kamu bawa ini ke HRD. Jadi apa kehebatan kamu? Husnul Abror. Wah, saya jangan main Mobile Legends, Pak. Loh, apa hubungannya sama pekerjaan? Misalnya. Loh, nyambung, Pak. Di dalam Mobile Legends saya belajar fokus. Coba Bapak saya coba sambungkan dengan apa yang saya akan kerjakan di perusahaan Bapak. Misalnya, saya mendapatkan instruksi dan di dalam tim saya pasti akan fokus terhadap instruksi tersebut dan saya akan fokus terhadap tugasan saya. Setelah itu, saya akan fokus terhadap strategi. Jangan mau gara-gara Mobile Legends kamu berpikir itu mentok di situ aja, mentok di sesuatu yang negatif aja. Gitu. Jadi, terkadang sesuatu yang orang pikir negatif, kalau kita bisa bawanya ke hal yang positif, kenapa tidak? Oke? Buat teman-teman, saya rasa ini sudah cukup menggarisbawahi bahwa apapun yang kalian pelajari, terutama di programnya RTP, kalau kalian tidak mau mengkomunikasikannya, belajar mengkomunikasikannya, ya nggak ada hasilnya. Oke, teman-teman, saya kasih PR nih. PR-nya, seusai webinar ini, nyalakan kamera depan, dokumentasikan kegiatan Anda. Ya, kalau kalian mau review nah webinar ini. Coba, selama webinar ini kalian dapat ilmu apa? Gitu. Oke. Ya, silakan Jadi, suara. teman-teman, jadi teman-teman, coba kita berpikir nanti pandemi usai, bagaimana cara kita bersaing dengan dunia luar, ya. Bagaimana cara seorang Indah Trianasari bisa menjadi admin yang handal, si Putri Novitas bisa jadi sekretaris yang bagus, gitu kan. Lalu Obie Paras juga bisa jadi karyawan yang tepat waktu, ya kan? Dan bisa menjelaskannya kepada orang lain. Jadi so far ini saya sih merasa kita harus banyak berterima kasih kepada pemerintah, walaupun programnya belum terlalu sempurna, masih ada data nyangkut di sana dan di sini, sertifikat belum, apa segala macam. Disabarin aja dulu, namanya jutaan orang yang dikelola secara sistem yang memang baru pertama kali dipakai. Tapi manfaatkan waktunya buat tabungan kalian masa depan itu kalau mau nanti melamar kerja, ada kesempatan baru. Ya, Sukarmi ya. Oke, jadi si Lutfi itu sambil tiduran, sambil nyantai, dia dengerin, nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmunya ya, Lutfi ya. Oke, jadi kita lanjut. Kita buat teman, lagi. Jadi buat teman-teman, harap perhatikan kemampuan kalian. Kemampuan kalian itu
bukan didapat dengan sia-sia. Selama kalian hidup, ada interaksi dengan keluarga, organisasi terkecil itu ya keluarga, lalu dengan lingkungan sekitar, lalu dengan sekolah, dengan pekerjaan. Semua kalian ambil ilmunya. Jangan dibawa baper. Aku nggak enak kerja di situ. Wah, ternyata begini, kayak begini, misalnya kayak gitu. Loh, kamu harus ambil manfaatnya. Oh, ternyata gue kerja di sana, manajernya kurang pintar. Jangan sampai kalau saat saya jadi manajer, jangan sampai saya melakukan kesalahan seperti yang dia lakukan. Sampai kesalahan yang dia lakukan, itu saya lakukan. Contoh, si Nurosita ini ternyata seorang admin yang baik. Coba dokumentasikan kemampuannya Nurosita ini sebagai admin yang baik. Coba dokumentasikan bagaimana mengoperasikan Microsoft Excel gitu. So far ini yang kita bisa garis bawahi, bahwa jangan pernah minder diri dengan apa yang kita punya, tapi konversikan, rubah kemampuan kita dengan cara mengkomunikasikannya kepada orang lain dengan baik dan benar. Oke? Saya rasa cukup untuk webinar kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu. Terima kasih yang sudah rela mempause aktivitas lainnya untuk ikut dengan programnya RCK. Buat teman-teman yang masih ada kendala dengan sertifikat di sekolahmu, sekarang memang sertifikat itu harus dianalisa terlebih dahulu. Ya, ada masa untuk menganalisa 7x24 jam baru muncul di sekolahmu. Setelah itu nanti ditunggu lagi dimasuk ke prakerja. Oke? Teman-teman, terima kasih. Selalu jaga protokol kesehatan. Semoga bermanfaat ilmu yang didapat di RCK dan hari ini. Oke, selalu jaga protokol kesehatan. Salam jumpa, sampai bertemu lagi, and salam progres. Silakan admin.